Sifat operator implikasi. Jadi, kalau kita lihat ini tabel kebenaran yang tadi ya, dari ke-6 operator, kita bisa lihat bahwa yang memperhatikan letak proposisi, memperhatikan posisi dari proposisi itu adalah si implikasi. Kalau ini P dan Q ini bisa ditukar ya, Q dan P ini sama saja, ataupun juga sama, berlaku yang sama. XOR atau exclusive OR, ini disjungsi eksklusif juga sama. Jika dan hanya jika pun juga sama, biimplikasi. Posisi P dan Q-nya tidak masalah ketika tertukar, tapi berbeda kalau untuk yang implikasi. Untuk yang implikasi tidak bisa kita tukar tadi P dan Q-nya ya. Misalnya P-nya hujan, Q-nya membawa payung. Tidak bisa kita buat menjadi jika membawa payung, maka hari hujan. Tidak bisa kita tukar seperti itu. Nah, sehingga ketika kita menukar-nukar posisi, itu masuk kategori sifat operator implikasi. Jadi bisa ditukar, tapi namanya bukan lagi implikasi secara general ya, yang biasa digunakan, bukan basicnya. Tapi ini ada namanya ketika ada yang disebut converse, ada yang disebut inverse, dan ada yang disebut contraposition. Kontraposisi. Jadi, kalau kita perhatikan, misalnya kita punya implikasi ini, jika P maka Q, ketika diminta bentuk converse-nya, berarti kita menukar Q dengan P, posisinya menjadi seperti ini. Jadi, ini adalah bentuk converse-nya. Kemudian, kalau diminta bentuk inverse-nya, maka kedua proposisi kita berikan negasi. P-nya dinegasikan, Q-nya dinegasikan, sehingga menjadi seperti ini. Negasi P, maka negasi Q. Kemudian, kalau kontraposisi, berarti dua-duanya posisinya ditukar dan dinegasikan di kedua proposisinya. Jadi, Q sama P-nya ditukar, kemudian keduanya diberi negasi. Jadinya seperti ini. Kalau kita lihat dari tabel kebenarannya, ya, T untuk true, F untuk false. Kalau kita perhatikan bahwa yang implikasi sesungguhnya yang jika P maka Q ini ternyata ekuivalen atau sama, ini ya, sama urutan nilai kebenarannya dengan yang sifat kontraposisi. Ya, jadi sifatnya sama, yaitu true, false, true, true. Di sini juga sama, true, false, true, true. Sedangkan yang converse itu dia ekuivalen atau sama dengan yang inverse. Ini ya, true, true, false, true. Ini pun juga sama, true, true, false, true. Maka converse dan inverse ini dikatakan ekuivalen. Contohnya seperti ini. Misalnya contoh yang B. Jika Ica menangis, maka ia sakit perut. Berarti P-nya Ica menangis, Q-nya adalah Ica sakit perut. Maka kalau ditanya, ini ya, jika Ica menangis, maka ia sedang sakit perut. Kita lihat bahwa implikasi itu tadi ekuivalen atau serupa dengan kontraposisi secara makna. Sekarang kalau kita buat kontraposisinya dibalik ya. Sakit perutnya di depan, tapi dinegasikan, menangisnya di belakang, tapi dinegasikan. Menjadi jika Ica tidak sakit perut, maka ia tidak menangis. Nah, ini secara makna sama ya dengan yang contoh B ini. Dengan soal yang awal, jika Ica menangis, maka ia sakit perut. Jika Ica tidak sakit perut, maka ia tidak akan menangis. Seperti itu. Sedangkan untuk yang converse tadi itu adalah menukar ya. Menukar posisi P dan Q-nya. Ini berarti yang sakit perut jadi ke depan. Jika Ica sakit perut, maka ia menangis. Nah, ini akan setara atau lebih tepatnya ekuivalen dengan bentuk inverse, dengan sifat inverse-nya. Yaitu sifat inverse apa? Dari jika P maka Q, ini kedua ruasnya, kedua proposisinya diberikan negasi. Berarti jika Ica tidak menangis, maka ia tidak sakit perut. Kurang lebih begitu ya. Jadi logika ini intinya adalah bukan hanya sekedar mengerjakan tabel kebenaran, tapi kalian juga harus paham inti materinya adalah
semuanya bisa ditalar oleh logika, semuanya masuk ke dalam logika. Jadi tidak sekedar mengikuti aturan pengerjaan yang ada ya, tapi juga harus dipikirkan apakah logis atau tidak.